Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan kami sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nubuat Daniel. Allah bersabda kepada Daniel demikian. Pada masa itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap indah selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
sukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, lindungi kami, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, lindungi kami, Bacaan dari surat kepada umat Ibrani. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya berulang-ulang, mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap
bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula Dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dimakamkan, yang bertempat penantian pada hari kita bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita sampaikan doa permohonan. Allah Bapa menghendaki kita semua dapat bersatu dengannya dalam kerajaan yang mulia. Mari kita sampaikan doa kepadanya. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa, semoga umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan karena iman dan kebenaran dapat menemukan hiburan pada cinta kasih Kristus dan tetap bertahan sampai akhir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bimbinglah mereka agar para pemimpin mengutamakan kepentingan umum daripada kekayaan dan kemewahan pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum kecil dan papa di dunia, ya Bapa, semoga berkat kasih sayang-Mu ada orang-orang yang bersedia membantu kaum kecil dan papa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, ya Bapa, dampingilah kami agar selalu penuh harapan meski tertimpa penderitaan sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya. Demi Kristus Tuhan penyelamat kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Persembahan yang nomor 233. Terima
saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah kami dengan kurban Kristus Putramu, agar mendatangkan keselamatan bagi kami. Demi Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Surabaya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Harun, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
Ada